Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah, berjumpa dengan Bunda Iis kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum itu, mari kita mohon kepada Allah agar bersihkan hati, fikiran, ucapan kita, sehingga dari setiap kisah Rasul yang diceritakan oleh Bunda bisa menambahkan kekuatan iman takwa di dalam diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Dalam kesempatan ini, Bunda Iis akan mengisahkan tentang Nabi Ilyasa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dasar kisahnya, sebab tidak banyak kisah tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Namun, kata Allah memang di dalam Al-Quran, jika ada kisah seorang Nabi yang tidak kuceritakan kepadamu Muhammad, maka aku lebih tahu daripadamu. Nah, maka dari itu Bunda menggunakan ayat ini agar ini sebagai dasar kisahnya Rasul Ilyas. Kita mulai ya nak ya. Rasul Ilyas terlahir di negeri Lebanon ya, namanya Baalbek, di mana Bani Israel, rajanya namanya Ahab. Hidup di sana, naudzubillah, kita tak akan kuasa, sebab di sana orang-orang yang semuanya zalim dan kufur terhadap nikmatnya Allah. Mereka menyembah pada berhala yang namanya Baal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumi alla tattaqun atad'una ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Ingatlah Muhammad ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu? Maka mereka mendustakan, karena itu mereka akan diseret ke dalam neraka jahanam. Anak-anakku sekalian, ketika Rasul Ilyas menyampaikan dakwahnya dan mereka tidak mau memberikan tidak mau menyembah kepada Allah, maka Allah menurunkan azabnya berupa kemarau yang panjang selama 3 tahun. Bukannya Bani Israel itu sadar, tetapi malah Bani Israel berusaha untuk membunuh Nabi Ilyas. Karena apa? Dianggapnya kalau Ilyas ini kita bunuh di hadapan berhala Baal, pasti kemarau panjang ini akan hilang. Maka dari itu, melihat kenyataan demikian, karena Allah tidak memberikan kesadaran pada Bani Israel, sehingga Nabi Ilyas melarikan diri dan sampailah pada suatu tempat di rumah kosong. Ternyata di rumah kosong itu ada penghuninya loh. Di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang sakit. Nah, Nabi Ilyas merawat pemuda itu sampai sembuh. Ternyata Nabi Ilyas menemukan seorang pemuda yang bernama Ilyasa. Masih ada garis keturunan dari Nabi Harun. Maka Nabi Ilyasa diangkat sebagai anak angkatnya oleh Nabi Ilyas. Dan beberapa tahun kemudian Nabi Ilyas mengajak Ilyasa untuk berdakwah kepada kaumnya, agar mereka mau. Negeri di Baalbek itu semuanya diajak bicara. Jawabnya mereka begini, melakukan perjanjian. Oke Ilyas, kami mau menyembah kepada Allah, tapi kamu harus membuat azab kemarau panjang ini berlalu. Namanya doanya Rasul ya, karena itu sebagian dari mukjizatnya Allah sebagai penguat untuk kenabiannya para Rasul. Maka doanya seketika dikabulkan oleh Allah, turunlah hujan lebat dan tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan sendirinya. Subhanallah, mereka hidup rukun dan berdamai dan menyembah kepada Allah. Nabi Ilyas dan Ilyasa merasa tenang hidup di antara orang-orang yang beriman. Lambat laun Nabi Ilyas dipanggil oleh Allah, dan yang menggantikannya adalah Nabi Ilyasa. Kita masuk pada kisahnya Nabi Ilyasa. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkur Ismaila wal Yasa wa dzal kifli wa kullum minal akhyar, yang artinya, dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nah, Nabi Ilyasa ketika beberapa tahun telah kematian ayah angkatnya yaitu Nabi Ilyas, Bani Israel kembali lagi menyembah kepada berhala.
dan tidak mau untuk menerima kebenaran menyembah kepada Allah. Nah, pada saat itu Nabi Ilyas tidak pernah bosan untuk menyampaikan dakwahnya. Karena kaum Bani Israel tetap ingkar dan durhaka kepada Allah, maka Nabi Ilyas, maka Allah mencabut nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel. Allah mengganti nikmat itu dengan azab yang pedih. Allah menimpakan bencana kekeringan yang luar biasa, bahkan lebih hebat dibanding azab sebelumnya ketika Nabi Ilyas ya. Kaum Bani Israel pun menderita kekeringan dan kelaparan untuk yang kesekian kali. Azab Allah itu akhirnya menyadarkan kaum Bani Israel, mereka pun kembali bertobat dan taat kepada Allah. Mulai saat itu bahwa kepemimpinan Bani Israel dibebankan kepada Nabi Ilyas. Kemakmuran semuanya dirasakan. Pada saatnya Allah pun memanggil Nabi Ilyas. Jadi tidak banyak kisah tentang Nabi Ilyas dan Ilyas, tetapi banyak yang akan kita dapatkan teladannya dari kisah beliau. Kalau kita mau selalu bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mau bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya kepada kita. Jika kita kufur, maka Allah pun akan mendatangkan azab yang lebih pedih. Rajin belajar, menjadi anak yang pandai, selalu semangat dalam menjalankan tugas itu seharusnya. Sebab apa? Nabi Ilyas dan Ilyas memiliki kesabaran yang luar biasa, tetap berdakwah dan bersemangat untuk selalu mengajarkan kebaikan. Kita masuk pada kisah Rasul Muhammad, di mana Rasul Muhammad senang menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababi wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Aku dan orang-orang yang menanggung atau menyayangi anak yatim berada di surga. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Jadi nanti di surga nanti, maksudnya hadis ini Rasul mengatakan bahwa di surga nanti antara orang-orang yang menyayangi anak yatim, mereka akan berada dalam satu surga bersama diriku, seperti adanya jari telunjuk dan jari tengah. Walaupun direnggangkan, mereka tetap dekat. Masya Allah. Itu kemuliaan yang akan diberikan Allah kepada kita yang selalu menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, dan selalu mengarahkan pada kebagusan. Dan sebaliknya, siapa yang menghardi anak yatim, maka tidak akan ada keberkahan di dalam kehidupannya dan hartanya. Anak-anakku sekalian, Rasulullah Muhammad itulah yang diajarkan kepada kita semuanya. Pernah suatu hari Rasul Muhammad bertemu seorang anak yang menangis di sebelahnya Ka'bah. Ditanya oleh Rasul Muhammad, "Kenapa kamu menangis?" "Ayahku meninggal dunia, sehingga aku tidak bisa berteman dengan mereka yang memiliki ayah dan ibu yang utuh." Maka saat itu Rasulullah mengajak anak itu ke rumahnya, diganti bajunya, dikasih baju yang bagus, ditanya, "Maukah kau menganggapku sebagai ayahmu?" Anak itu senangnya luar biasa sehingga dia berlari kepada mereka semua. "Aku adalah putra Muhammad Rasulullah." Subhanallah, kebahagiaan seorang anak yatim yang diangkat oleh Rasulullah luar biasa. Maka dari itu anak-anakku sekalian, semoga Allah mendapati kita termasuk golongan hamba-hambanya yang selalu beriman dan bertakwa, mau menyayangi anak yatim dan membantu fakir miskin. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat, dari setiap yang diajarkan, dari setiap kisah Rasul 25 itu pasti ada ilmu yang harus kita dapatkan. Dan pasti ada contoh yang terbaik, yaitu kita selalu mendapatkan contoh kesabaran, iman takwa yang tangguh, dan selalu beriman kepada Allah dengan akidah yang kuat. Jaga diri kalian, tetap semangatlah, sebab dari semangat itu Allah memberikan kebagusan ke dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.